Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai manusia dan lingkungan pembelajaran kelima. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Lihatlah gambar tersebut. Kalian tahu tidak organ apa yang berperan ketika kita sedang mencangkul? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Tetap semangat ya. Bu Anissa bisa pegang ini ya. Coba angkat. Sambil rasakan organ apa yang berperan saat Bu Anissa mengangkatnya. Otot, Bu. Otot saya terasa lebih kencang. Iya, benar sekali. Ototlah yang paling berperan saat kita memegang suatu benda. Bu Anissa ingat kan? Otot adalah salah satu alat gerak pada manusia yang berupa alat gerak aktif. Ya, saya ingat. Alat gerak manusia dibagi menjadi dua macam. Alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Kalian juga pasti ingat, bukan? Pasti ingat tentunya. Tapi kalian tahu tidak macam-macam otot? Kali ini kita akan mempelajari tentang macam-macam otot. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan otot. Otot adalah jaringan pada tubuh manusia yang berupa alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang sehingga individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi. Nah, sekarang coba sebutkan fungsi dari otot pada manusia. Tahu tidak? Inilah fungsi otot pada manusia. 1. Menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. 2. Menggerakkan jantung. 3. Mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Nah, itulah pentingnya otot bagi tubuh kita. Dan ternyata otot ada bermacam-macam. Kalian ingin tahu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Macam-macam otot manusia ada 3, yaitu 1. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar. 2. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. 3. Otot jantung adalah otot yang bekerja pada jantung. Untuk mengetahui perbedaan dari ketiganya, marilah kita lihat tabel berikut ini. Ada beberapa perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita lihat penampakannya dulu. Pada otot polos terlihat polos.
Sedangkan pada otot lurik dan otot jantung terlihat gelap terang. Kita lihat pada bentuknya. Pada otot polos berbentuk gelindong. Otot lurik dan otot jantung berbeda lagi. Untuk otot lurik berbentuk silindris, sedangkan otot jantung berbentuk silindris bercabang. Sekarang kita lihat pada inti selnya. Pada otot lurik memiliki banyak inti sel yang berada di tepi. Sedangkan otot polos dan otot jantung memiliki satu inti sel dan berada di tengah. Cara kerjanya, otot lurik bekerja di bawah kesadaran manusia, sedangkan otot polos dan otot jantung bekerja di luar kesadaran manusia. Sekarang perbedaan yang terakhir adalah pada letaknya. Otot polos terletak pada organ dalam. Otot lurik melekat pada rangka. Sedangkan otot jantung terletak di jantung. Sekarang kita telah mengetahui fungsi dan macam-macam otot. Mari kita bayangkan seandainya kita tidak punya otot, atau seandainya otot kita mengalami gangguan, apa yang akan terjadi pada tubuh kita? Iya, tubuh kita tidak akan bisa bergerak. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak lagi tentang otot, maka kalian bisa membaca sebuah buku yang menceritakan tentang otot. Bisa tidak kalian mencari buku? Nah, untuk mendapatkan sebuah buku yang kita maksud, kita bisa mengetahui dulu dari covernya. Kalian ingatkah cover itu apa? Iya, cover disebut juga dengan sampul buku. Orang supaya berminat membaca sebuah buku, maka cover itu harus dibuat semenarik mungkin, harus didesain dengan bagus agar orang tertarik untuk membaca. Ada dua desain dalam membuat cover, yaitu 1. Cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. 2. Desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu, juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Tugas kalian sekarang adalah buatlah gambar cover atau sampul buku yang isinya tentang otot manusia. Gambar yang kalian buat harus memperhatikan unsur-unsur pembuatan cover seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Cukup sekian pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.